Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali dengan Bapak pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, dan kita akan menginjak kepada materi yang baru tentunya mengenai pemasaran produk dan pemasaran produk barang dan jasa, gitu. Nah, mengawali pertemuan kita pada hari ini, tentunya untuk kali ini Bapak akan memimpin doa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan ilmunya bermanfaat. Amin. Bapaknya sehat dan kalian menjadi orang-orang yang sukses di masa depan. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Dimulai. Selesai. Nah, anak-anak gimana pada hari ini? Kalian sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, bahagia, sukses, yes. Amin. Alhamdulillah sekali kalian bisa sehat walafiat. Mudah-mudahan selamanya kita dalam keadaan sehat selalu. Nah, untuk menggairahkan pembelajaran kita, mungkin sebentar Bapak mau minta kalian semuanya berdiri. Ya, oke. Nah, ini bukan ya, tapi ini kebiasaan SMK. Jadi kalau Bapak bilang SMK, siap, SMK hebat, gitu kan? Ya, SMK siap, SMK hebat, gitu. SMK siap, SMK hebat, ya, SMK siap, SMK hebat, SMK siap, SMK hebat. Ya, terima kasih, silakan duduk. Terima kasih. Dan Bapak akan mengecek dulu kehadiran teman kalian. Eka Sofianti, Sri Dewi, Salsa, Fitriani, ada, ya. Nah, hadir semuanya. Anak-anak, pada hari ini tentunya pembelajaran kita melanjutkan dari pembelajaran sebelumnya. Namun materinya kita meningkat sedikit, yaitu mengenai pemasaran produk barang dan jasa. Gitu. Apakah kalian sudah mulai membaca-baca di rumah? Sudah mempelajari? Baik. Pemasaran produk barang dan jasa nanti akan disubkan mata pelajarannya atau materinya ke dalam materi strategi, ya, strategi pemasaran produk barang dan jasa. Nah, mudah-mudahan dalam 2 jam ke depan, 2 jam pelajaran ke depan, kita bisa saling sharing, ya, saling bertukar pikiran mengenai mata pelajaran ini. Mudah-mudahan mata pelajaran ini bisa ditautkan dengan mata pelajaran sebelumnya ataupun mata pelajaran yang lainnya, dan materi yang sebelumnya juga materi selanjutnya. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih. Materi kita sebelumnya itu mengenai apa? Mengenai pengujian kesesuaian dengan pembelajarannya. Jadi kalau kalian tidak bisa di sini, bisa dilihat di bahan ajarnya ada. Setelah menggali pengetahuan dan mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik mampu mengidentifikasi alternatif strategi pemasaran produk barang dan jasa dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri. Ya, yang satu itu, ya. Yang kedua, yang keras tolong. Yang kedua, setelah menggali pengetahuan dan mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik mampu menentukan pilihan dari alternatif strategi pemasaran produk barang dan jasa baik secara online atau offline dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri. Nah, itu, ya. Yang kedua, yang ketiga, ini belum cantik sekarang ya. Yang ketiga, setelah menggali pengetahuan
pengetahuan dan mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik mampu menyimpulkan dan merancang strategi pemasaran melalui bauran pemasaran 7P yang tepat untuk produk yang akan dijual dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri. Oke. Semuanya dengan tanggung jawab dan percaya Diri. Selanjutnya, Yang keempat, setelah menggali pengetahuan dan mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik mampu mendesain rencana usaha dan pemasaran produk barang dan jasa baik secara online atau offline dengan penuh percaya diri. ya. Nomor 5. Setelah menggali pengetahuan dan mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik mampu menyiapkan survei pasar dan media promosi berkaitan dengan rencana pemasaran produk dengan sesuai. Oke. Yang terakhir. Yang keenam, setelah menggali pengetahuan dan mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik mampu melakukan pemasaran produk secara online maupun offline dengan tepat dan dengan penuh percaya diri. Itu adalah tujuan pembelajaran dari materi strategi pemasaran. Coba kalau Bapak nanti ngomong lagi, bicara lagi, materinya apa? Strategi pemasaran. Maaf, kalau kata bahasa Sunda, jangan sampai kita monyet yang gulung kalapa. Dari awal Bapak berbicara, pasti tanya materinya apa, bungang-bungung. Ya, pahami dulu. Apa sih? Gitu. Oh, strategi pemasaran. Apa yang dipasarkan? Nah, produk barang dan ya, nanti kalian harus tahu produk barang itu apa, produk jasa itu apa. Paham kan? Nah, kita melangkah ke selanjutnya. Selain selanjutnya, yang ini, silakan. Ya, strategi pemasaran. Tuh. Ya. Ini definisinya. Ya, definisi dari strategi pemasaran. Nanti akan diuraikan juga satu persatu. Strategi itu apa? Pemasaran itu apa? Produk itu apa? Ya. Ada yang bisa membantu mengungkapkan definisinya? Oke. Oh, silakan. Strategi pemasaran yaitu upaya yang dilakukan untuk memasarkan suatu produk, barang atau jasa dengan menggunakan perencanaan yang matang sehingga mampu meningkatkan penjualan dalam jumlah yang tinggi. Ya, strategi pemasaran. Strategi itu boleh dibilang upaya, taktik atau cara, sama seperti begitu. Ya, jadi definisi simpel, definisi singkat dari strategi pemasaran yaitu upaya yang dilakukan untuk memasarkan suatu produk berupa barang dan jasa dengan menggunakan perencanaannya itu harus matang, jangan setengah-setengah. Kalau masih setengah-setengah jangan dulu dipasarkan, karena nanti perusahaan akan rugi. Selanjutnya, selanjutnya fungsi dari strategi pemasaran. Belum disuruh udah macam bagus. Silakan. Fungsi strategi pemasaran ada 4. Yang ke-1, meningkatkan motivasi dalam menatap masa depan. 2, merumuskan tujuan dari perusahaan. Yang ketiga, mengordinasikan pemasaran menjadi lebih efektif. Yang keempat, pengawasan kegiatan pemasaran. Pintar sekali. Jadi ada berapa tadi? Ya, fungsinya ada 4. Yang pertama, meningkatkan motivasi dalam menatap masa depan. Yang kedua, merumuskan tujuan dari perusahaan itu. Yang ketiga, mengkoordinasikan pemasaran menjadi lebih baik. Dan yang keempat, pengawasan kegiatan pemasaran. Itu adalah fungsinya. Lanjut kita, tujuan dari strategi pemasaran. Ayo ngacu dulu aja, kita sudah ngacu. Siap. Tujuan strategi pemasaran, selain memiliki fungsi, strategi pemasaran juga memiliki tujuan.
Ada 4 tujuan, yaitu yang pertama digunakan untuk meningkatkan kualitas serta koordinasi nyata individu dengan tim pemasaran suatu perusahaan. Yang kedua, dijadikan sebagai alat ukur untuk menentukan hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang sudah ditetapkan. Yang ketiga, digunakan untuk meningkatkan suatu kemampuan dalam hal beradaptasi apabila suatu saat terjadi perubahan dalam pemasaran. Yang terakhir, dijadikan sebagai dasar yang logis dalam menentukan dan mengambil keputusan pemasaran. Ya, tepuk tangan buat ini biar tidak junting, tepuk tangan dulu. Ya, yang keras dong tepuk tangannya. Nah, tujuan strategi pemasaran yang ke satu digunakan untuk meningkatkan kualitas. Yang kedua dijadikan sebagai alat ukur. Yang ketiga digunakan untuk meningkatkan kemampuan. Yang keempat dijadikan sebagai itu tujuan dari strategi pemasaran. Selanjutnya, ya sebentar nih ya dengan terlalu ini. Setelah kita ini di sini ada dilanjutkan dengan konsep strategi pemasaran. Ada yang mau bantu dibahas, dibaca di depan boleh. Siapa namanya? Eka. Oh iya Eka. Nomor berapa listriknya? Enggak bercanda. Konsep strategi pemasaran yang pertama itu ada segmen pasar, yang kedua marketing positioning, yang ketiga marketing choice strategi, yang keempat marketing strategi, yang kelima timing strategi. Ya. Jadi konsep pemasaran itu ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama yaitu segmen pasar. Yang kedua? Ya, marketing. Betul, marketing positioning, posisi pasar. Yang ketiga, marketing entry strategi. Yang keempat, marketing mix strategi. Marketing mix strategi itu pembauran pasar, ya, pembauran pemasaran. Dan yang kelima, timing. Penutup dari slide. Mungkin nanti kita akan lanjutkan dengan penayangan video dulu, biar ada lihat, biar ada pencerahan, supaya nanti timbul permasalahan atau pertanyaan yang bisa diungkapkan. Di Pemasaran dan pemasaran yang terencana. Sebelum kita mempelajari lebih jauh, yuk kita ulas sedikit mengenai makna dari strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah cara-cara yang dilakukan dengan kemampuan yang dimiliki untuk menentukan harga jual, menetapkan segmentasi konsumen, memilih jalur penjualan, serta mempromosikan produk atau jasa terhadap segmentasi konsumen yang dipilih. Bagaimana sih kita bisa memastikan apakah produk atau jasa yang kita jual ini memang dibutuhkan oleh konsumen? Ada beberapa tahapan untuk memastikan produk atau jasa kita memang layak untuk dijual. Pertama, dengan cara mengembangkan ide produk atau jasa, memutuskan apa yang akan dijual, berapa banyak pilihan yang tersedia, dan bagaimana produk atau jasa tersebut akan dikemas dan disajikan kepada konsumen. Kedua, lakukan riset dan pengujian untuk mengukur minat konsumen, menyempurnakan ide produk, dan menentukan harga yang akan ditetapkan. Ketiga, promosi produk atau jasa melalui media, acara, iklan langsung, kemitraan berbayar, dan banyak lagi. Keempat, menentukan di mana dan bagaimana rencana untuk menjual kepada konsumen. Kalau dengan langkah-langkah seperti yang Ibu Ita jelaskan, rasanya menentukan produk untuk dijual akan lebih mudah ya Bu? Kalau untuk yang satu itu, kita perlu belajar tentang analisis STP atau segmentasi, target, dan posisi. Segmentasi pasar dapat dibagi berdasarkan geografi, demografi, dan psikografi. Geografi atau wilayah menentukan kita mau berjualan di dalam kota, luar kota, dan sebagainya. Penentuan ini perlu dilakukan karena akan berpengaruh pada pengemasan produk,
daya tahan produk, dan rencana lainnya. Selanjutnya, segmentasi berdasarkan demografi, meliputi usia, jenis kelamin, pekerjaan, status perkawinan, etnis, agama, dan lain-lain. Kita perlu dengan detail menentukan segmentasi berdasarkan demografi ini, Bu. Karena ini akan mempengaruhi strategi pemasaran kita. Misalnya, untuk menyesuaikan media pemasaran atau bahasa komunikasi. Ya, strategi pemasaran. Nah, mungkin dari tayangan video, terus dari uraian tadi, ya, ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kita tanya jawab sekarang, ya. Tolong dibantu, ya, tolong dibantu. Yang bisa menjawab hal tersebut silakan dijawab. Baik, dari siapa? Oh, Cheryl yang mau bertanya duluan. Saya Risha Cianamelipa. Apa yang harus dipertimbangkan dalam menentukan harga produk? Ya, siapa yang mau membantu menjawab? Aida, boleh. Silakan berdiri saja. Izin menjawab pertanyaan dari Michelle, saya Aziza. Di pertanyaannya, apa yang harus dipertimbangkan dalam pemasaran produk? Betul. Jawabannya adalah salah satu aspek penting dalam strategi pemasaran. Perusahaan harus mempertimbangkan biaya produksi, harga produk sejenis di pasar. Seperti itu. Bisa ditangkap, bisa. Yang lain buat. Bisa diulangi. Ada yang bertanya lagi? Ada? Silakan berdiri. Bertanya, perkenalkan Mic-nya nama didekatkannya tolong, biar suaranya Pak. Perkenalkan, nama aku Andika. Izin bertanya, bagaimana cara memilih target pasar yang tepat? Jawab yang tegas. Cukup? Oke. Tuh, kita sudah sore nih, sudah waktunya sebentar lagi kita pulang. Tapi mohon maaf, kita harus tuntaskan tugas kita untuk melakukan proses pembelajaran sampai akhir, gitu ya. Coba biar tidak ngantuk, siapa ncing dulu? SMK? Bisa. Nah, orang kompak. SMK? Siap. Yang kompak dong. SMK? Siap. SMK? Siap. Nah, oke, terima kasih. Nah, selanjutnya, tadi kita sudah ada dalam tahap tanya jawab dari pokok-pokok pembahasan. Mungkin selanjutnya silakan kalian berkelompok. Duduknya silakan berkelompok, mendiskusikan mengenai hal-hal yang perlu dicermati, disikapi dalam LKPD-nya secara berkelompok. Silakan. Waktunya mungkin terbatas. Baik. Maju terus semuanya kebagian biar masuk video. Nah, ini kelompoknya silakan bergabung kemana? Maju terus semuanya kebagian biar masuk video. Nah, ini kelompoknya silakan bergabung kemana?
sela-sela penutupan nanti kalian harus sudah bisa. Sekali lagi saya perjelas. Jadi tiap kelompok hanya berpresentasi di depan satu pokok bahasan saja atau satu masalah saja, dan nanti yang lainnya menanggapi kalau ada yang perlu ditanggapi. Ya. Sekali lagi, kelompok 1 tugasnya berarti nomor berapa? 7. Kelompok 2 8. Kelompok 3 9. Kelompok 4 kesimpulan yang ke-10-nya. Ayo bikin satu saja. Nanti presentasi di depan, waktunya 1 menit. Ayo, karena kita mengejar waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sekali lagi tolong. Di sini kalau lagi ada yang bicara depan, kita dengar. Ya. Izin kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban dari nomor 7, yaitu apa itu bangunan pemasaran atau marketing mix. Kita jawab, ada kombinasi dari 4 elemen utama yang digunakan oleh perusahaan yang merancang dan mengelola strategi pemasaran. Jadi di marketing mix itu ada 4P, yaitu produk, price, promosi, dan tempat, yang seperti tadi Bapak jelaskan di depan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, bisa wabarakatuh. dipahami? Siap, bisa. Bisa dipahami yang tegas jawabannya. Siap, bisa. Jadi bauran pemasaran atau marketing mix itu ada berapa? Kita ketahui dulu 4 saja. Yang pertama tadi apa? Produk. Itu 4 dulu. Setuju dengan jawaban yang mereka bahas? Siap, setuju. Setuju? Siap, setuju. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami dari kelompok 4 untuk memberikan kesimpulan. Untuk anggota ada saya Eka Sufiati, Aku Ijel. Tina, Saya Salsa. Untuk kesimpulan yang bisa kami simpulkan daripada pemaparan materi yang sudah Bapak jelaskan mengenai strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan sebuah kunci kesuksesan sebuah bisnis. Maka dari itu perlu melakukan analisa sebelum membuat pemasaran dalam produk. Selain itu, ada 4 bauran pemasaran atau marketing mix, diantaranya produk, price, place, dan promotion. Selain itu, bisa ditarik kesimpulan, pemasaran sangat penting karena membantu menghubungkan kegiatan produksi dan konsumsi oleh konsumen serta masyarakat. Karena kita tidak bisa menjual produk atau jasa ke semua orang, maka dengan menerapkan strategi pemasaran produk, kita dapat mengetahui siapa sebenarnya target pasar yang kita tuju. Mungkin itu saja Bapak. Baik. Kesimpulan dari kami. Ya, kelompok itu sudah menyimpulkan. Ada yang bisa menanggapi? Barangkali ada yang mau menanya atau menambahkan. Ayo. Ada yang mau menambahkan? Atau sudah cukup? Sudah cukup. Ya, baik. Ditutup saja. Oke, baik, kita tutup. Kami dari kelompok 4 sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Mantap. Kalaupun hari ini selama 2 jam pelajaran dari awal sampai saat ini ada kekurang puasan atau masih belum merasa tuntas, ya,
karena KKM kita itu akan mencapai 75, sedangkan untuk mata pelajaran strategi ini, strategi pemasaran, kita baru pertemuan ke-1 ya. Jadi insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan yang kedua nanti membahas mengenai strategi pemasaran. Nah, sebelum acara ini ditutup atau sebelum pembelajaran ini ditutup, mungkin selama kita belajar tadi apa yang kita bahas, banyak hal-hal baru yang kita temukan, yang kita bahas. Di antaranya yang dulunya kita tidak tahu, ya, menjadi tahu. Contoh kecil, bauran pemasaran atau marketing mix. Marketing mix itu ternyata ada 4, ya, ada 4. Ada product, price, nah itu manfaatnya. Sehingga sedikit-sedikit ilmu pengetahuan kita pun akan terus bertambah. Dan mudah-mudahan menjadi bekal di saat kita nanti, terutama kalian sebagai generasi muda, melakukan kegiatan usaha. Nah, selanjutnya mungkin ada yang bisa menyimpulkan, 1 orang saja yang bisa menyimpulkan dari kegiatan awal sampai akhir. Mungkin bisa masuk kamera nanti yang ini. 1 orang aja bisa menyimpulkan. Boleh? Tentang bulan pemasaran. Jadi dengan masuknya dunia digital yang sekarang berkembang pesat, sangat memudahkan untuk menjangkau pelanggan dari berbagai dunia. Karena adanya marketing mix, jadi produk kita lebih terkenal, terus lebih laku juga di berbagai macam dunia. Terima kasih. Puas? Apa ada yang menambahkan? Ya, dengan strategi yang matang, dengan perencanaan yang matang, tentunya insya Allah akan menghasilkan profit yang baik atau keuntungan yang baik. Tentunya mari kita tutup dulu dengan doa. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita bahas mencapai keberkahan dan menjadi bekal buat ilmu kalian di masa yang akan datang. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus. Mantap. Terima kasih.